ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ reproduksi laki-laki, bagian dan fungsinya. Organ yang pertama adalah penis. Penis berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan juga tempat keluarnya sperma. Yang kedua adalah skrotum. Skrotum berfungsi untuk menjaga suhu testis agar tetap sesuai untuk memproduksi sperma. Pada skrotum terdapat 2 buah testis. Yang ketiga adalah testis. Testis sendiri adalah alat kelamin bagian dalam. Fungsinya adalah untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang keempat adalah epididymis. Epididymis itu adalah saluran yang keluar dari testis. Nah, fungsi epididymis sendiri adalah sebagai tempat penyimpanan sperma yang sementara. Yang kelima adalah saluran uretra. Saluran uretra adalah saluran yang terdapat di dalam penis dan merupakan akhir dari saluran reproduksi. Selanjutnya, yang berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam adalah vesikula. Vesikula seminalis merupakan kelenjar yang menghasilkan zat basa atau yang biasa disebut dengan alkali, glukosa atau yang biasa disebut dengan monosaklarida, dan juga hormon prostaglandin dan protein pembekuan. Yang ketujuh adalah kelenjar prostat. Kelenjar prostat terletak di bawah kandung kemih. Fungsinya adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Yang kedelapan adalah kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara meletakkan urin yang memiliki pH asam dan tersisa di dalam uretra. Sekian dari saya, terima kasih. Kita akan belajar tentang organ reproduksi pada wanita. Perlu diketahui, organ reproduksi pada wanita itu bukan hanya rahim dan vagina saja, tapi ada beberapa bagian. Nah, organ reproduksi pada wanita ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian luar dan dalam. Kita akan bahas satu persatu. Alat reproduksi wanita bagian luar yang pertama adalah labia majora. Fungsinya untuk melindungi organ luar lainnya. Yang kedua adalah labia minora. Fungsinya ini sebagai pelindung vagina dan uretra. Uretra itu apa? Uretra itu adalah saluran pembawa urin keluar tubuh. Kemudian yang ketiga ada kelenjar Bartholin. Fungsinya adalah untuk mengeluarkan sekresi cairan atau lendir untuk melumasi area wispi. Kemudian yang keempat ada klitoris. Fungsi klitoris ini adalah sebagai perangsang wanita saat melakukan hubungan intim. Kemudian ada alat reproduksi wanita bagian dalam. Yang pertama ada vagina, yaitu berfungsi sebagai jalan keluar darah saat menstruasi, jalan keluar bayi, dan jalan masuk sperma menuju ke rahim. Kemudian yang kedua ada ovarium. Fungsi ovarium ini yaitu untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau yang biasa kita sebut dengan sel telur. Yang ketiga ada tuba Fallopi. Fungsi tuba Fallopi yaitu untuk mengangkut ovum dan membawanya ke dalam epidibulum atau bagian ujung tuba Fallopi menuju ke rahim. Kemudian yang keempat ada rahim atau uterus. Fungsinya adalah sebagai rumah bagi janin yang sedang berkembang. Yang terakhir, yang nomor 5 adalah leher rahim atau cervix. Fungsinya yaitu sebagai jalan masuk sperma untuk diteruskan ke rahim. Nah, itu dia organ-organ reproduksi pada wanita. Udah tahu kan sekarang apa aja organ reproduksi pada wanita itu? Menstruasi adalah keluarnya darah bersamaan dengan dinding rahim yang luruh dari vagina. Menstruasi merupakan siklus bulanan bagi wanita atau juga bisa disebut sebagai proses kesuburan. Dalam menstruasi dipengaruhi oleh beberapa hormon seperti hormon estrogen, hormon progesteron, hormon perangsang folikel atau hormon FSH, dan hormon luteinizing atau hormon LH. Dalam siklus menstruasi dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama yaitu fase menstruasi terjadi pada hari ke-4 hingga hari ke-6, di mana wanita biasanya mengalami nyeri pada perut bagian bawah dan punggung akibat dari rahim yang berkontraksi untuk membantu meluruhkan endometrium.
Lalu yang kedua yaitu fase folikular, di mana hormon FSH merangsang folikel telur di dalam ovarium. Ketika telur matang, ia akan menghasilkan hormon estrogen, di mana hormon ini dapat merangsang lapisan endometrium untuk mempersiapkan sel telur yang siap dibuahi. Lalu fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Ketika hormon estrogen meningkat, ia akan menekan hormon FSH sehingga dapat menyebabkan tercegahnya perkembangan sel telur. Ovulasi ini terjadi karena lonjakan hormon estrogen menghasilkan lonjakan hormon LH yang menyebabkan folikel pecah sehingga sel telur dilepaskan ke tuba falopi. Lalu fase yang keempat yaitu fase luteal, di mana ketika folikel pecah ia akan memproduksi hormon progesteron, di mana hormon ini dapat membantu memelihara endometrium. Jika sel telur berhasil dibuahi, maka hormon estrogen dan progesteron dilepaskan untuk menjaga endometrium tetap utuh. Jika sel telur tidak berhasil dibuahi, maka kadar hormon estrogen dan progesteron menjadi turun. Kadar hormon yang turun inilah yang menyebabkan endometrium tidak dapat bertahan dan akhirnya luruh sehingga mengalami menstruasi. Siklus menstruasi ini berlangsung terus-menerus hingga wanita tak lagi dalam masa subur. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang fertilisasi, kehamilan, kelahiran, dan ASI. Yang pertama adalah fertilisasi. Fertilisasi terjadi ketika sel sperma masuk ke dalam vagina kemudian menuju ke tuba falopi. Di dalam tuba falopi terdapat sel telur yang telah diovulasikan oleh ovarium. Setelah bertemu dengan sel telur, sel sperma akan menuju atau masuk ke dalam sel telur dan terjadi pembuahan atau fertilisasi. Fertilisasi sendiri merupakan peleburan inti sel sperma dan sel telur. Hasil dari fertilisasi ini akan menghasilkan zigot yang bersifat diploid. Zigot ini akan menuju ke uretus. Dalam perjalanan, zigot ini akan terus membelah yang awalnya hanya satu sel menjadi 32 sel yang disebut dengan morula. Morula ini akan terus membelah dan menjadi blastula. Blastula ketika sampai di uretus akan menempel pada dinding rahim sehingga disebut dengan peristiwa implantasi. Implantasi ini atau setelah implantasi, blastula atau zigot akan terus berkembang dan membentuk embrio. Kedua adalah kehamilan. Kehamilan ini terjadi apabila embrio mengalami pertumbuhan di dinding rahim selama 9 bulan 10 hari atau 40 minggu. Nah, kehamilan ini ditandai dengan adanya hormon HCG yang berperan untuk mendeteksi adanya kehamilan. Perkembangan embrio di dalam kandungan itu dibagi menjadi 3 periode atau trimester, di mana setiap trimesternya dihitung selama 3 bulan setiap periodenya. Pada trimester pertama, itu pertumbuhan sumsum tulang belakang dan organ vital, seperti yang jantung mulai berdetak, dan pada ibu hamil terjadi perubahan hormon seperti merasa mual, pusing, dan tidak nafsu makan. Yang kedua atau trimester kedua, ini mulai tumbuh organ reproduksi, bulu-bulu atau rambut-rambut tubuh, kemudian janin sudah dapat bergerak. Pada trimester ini, orang tua bayi dapat mengetahui jenis kelamin sang bayi. Pada trimester ketiga, ini mulai kerangka tubuh bayi mulai sempurna dan bayi sudah dapat menutup dan membuka mata. Pada trimester ini, berat bayi mencapai kurang lebih 3 kg. Selain itu, jaringan luar embrio bayi juga berkembang dan membentuk struktur embrio yang berfungsi untuk menjaga dan menyokong embrio, yakni membran-membran dan plasenta. Membran-membran ini terdiri dari amnion, korion, atlantois, dan kantong tuning telur. Yang ketiga adalah kelahiran. Kelahiran ini ditandai dengan adanya kontraksi pada uretus yang dirangsang oleh hormon estrogen, oksitosin, dan prostaglandin yang berperan untuk meningkatkan kekuatan dan frekuensi kontraksi pada uretus yang menyebabkan kontraksi semakin cepat dan sering. Terdapat 3 tahap dalam kelahiran. Yang pertama adalah tahap pembukaan. Pada tahap ini terjadi pelebaran serviks yang dirangsang oleh hormon relaksin dan terjadi pecahnya amnion yang menyebabkan cairan amnion keluar dan berfungsi untuk melicinkan jalan keluar bayi. Yang kedua atau tahap yang kedua ialah pengeluaran bayi dari uretus yang dibantu dengan kontraksi uretus
dan kontraksi otot abdomen yang mendorong kepala bayi keluar dari vagina atau serviks. Dan setelah bayi keluar, kemudian tali pusat yang menghubungkan itu akan diikat lalu dipotong. Yang tahap ketiga ialah tahap berkurangnya kontraksi pada uretus sehingga membuat plasenta terpisah dari endometrium. Kemudian plasenta dan tali pusat keluar. Yang keempat atau yang terakhir adalah ASI atau laktasi. Pada saat kehamilan, hormon estrogen dan progesteron akan merangsang perkembangan air susu yang digunakan untuk laktasi. 3-4 hari setelah kelahiran, bayi akan mulai menyusu pada ibu, dan isapan bayi pertama itu merupakan rangsangan sebagai keluarnya air susu yang kemudian akan diatur oleh hormon prolaktin. ASI yang pertama kali keluar disebut dengan kolostrum yang bersifat lengket, berwarna kuning, dan mengandung banyak protein yang berfungsi untuk mencegah atau membantu daya tahan bayi agar tidak terserang dari penyakit. Selain itu, menyusui juga bermanfaat bagi ibu pasca melahirkan seperti mencegah kanker serviks, kanker ovarium, kemudian mencegah pendarahan. Gangguan sistem reproduksi yaitu gangguan yang menyerang pada organ reproduksi. Gangguan reproduksi ini bisa terjadi pada wanita dan juga pria. Yang pertama, gangguan sistem reproduksi pada wanita. Yang A ada dysmenorrhea, yaitu gangguan yang rasa nyeri pada saat haid tanpa tanda-tanda infeksi dan disebabkan oleh sekresi prostaglandin yang berlebihan sehingga merangsang kontraksi otot polos endometrium dan konstriksi atau penyempitan pembuluh darah uterus. Lalu yang B ada kanker payudara. Kanker payudara ini merupakan suatu jenis tumor ganas yang berkembang pada sel-sel payudara. Kanker payudara ini tumbuh jika terjadi pertumbuhan yang abnormal dari sel-sel payudara. Sel-sel tersebut akan membelah diri lebih cepat dan berakumulasi membentuk benjolan. Pada stadium yang lebih parah, sel-sel abnormal tersebut akan menyebar melalui kelenjar getah bening dan organ tubuh lainnya. Penderita kanker payudara bisa melakukan pengobatan berdasarkan tingkat stadiumnya. Contoh pengobatannya ada pembedahan, kemoterapi, dan juga radioterapi. Lalu yang C ada ovarium polikistik atau yang lebih dikenal dengan PCOS, ialah penyakit ketika sel telur tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Hal ini menyebabkan menstruasi menjadi tidak lancar dan terjadi pembentukan kista pada ovarium. Kista sendiri adalah tumor jinak yang berisi cairan yang terbungkus selaput semacam jaringan. Lalu yang D ada mola hidatidosa atau lebih dikenal dengan hamil anggur, yaitu kegagalan dalam pembentukan janin sehingga tidak ada janin dalam rahim melainkan hanya gelembung atau mola dan darah yang membeku. Penyebabnya bisa terjadi karena kekurangan gizi atau gangguan sistem peredaran darah rahim. Gangguan sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama ada ginekomastia, ialah pembesaran payudara pada laki-laki yang dikarenakan hormon estrogennya itu lebih banyak daripada hormon testosteron. Apakah penyakit ini berbahaya? Gangguan ini menyebabkan komplikasi berupa gangguan pada kesehatan mental. Penderitanya ini akan merasa malu dan depresi. Lalu yang kedua ada prostatitis, ialah inflamasi kelenjar prostat yang mengakibatkan pembekakan sehingga menimbulkan rasa nyeri dan kesulitan untuk berkemih. Gangguan ini disebabkan oleh infeksi bakteri dan terjadi pada pria yang lanjut usia. Lalu yang ketiga ada hipogonadisme, ialah penurunan fungsi testis akibat gangguan hormon. Gangguan ini menyebabkan kemandulan, impotensi, dan berkurangnya karakter sekunder pada laki-laki. Apakah gangguan ini dapat sembuh? Gangguan ini dapat sembuh jika penyebabnya ialah kondisi yang bisa disembuhkan, misalnya seperti obesitas. Tetapi jika penyebabnya ini tidak dapat disembuhkan, seperti kelainan genetik, maka dapat menjadikan penyakit kronis dan penderita memerlukan pengobatan seumur hidup. Di sini saya akan
keluarga berencana disebut dengan program skala nasional untuk menekankan angka kelahiran dan mengendalikan pertambahan penduduk di suatu negara. Sebagai contoh, Amerika Serikat punya program KB yang disebut dengan Planned Parenthood. Program KB juga secara khusus dirancang agar menciptakan kemajuan, kestabilan, kesejahteraan ekonomi, sosial, serta spiritual setiap penduduknya. Keluarga berencana adalah program yang juga diatur dalam UU nomor 10 tahun 1992 yang dijalankan dan diawasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN. Keluarga berencana adalah pemakaian alat kontrasepsi untuk menunda serta mencegah kehamilan. Berikut ini adalah jenis alat kontrasepsi yang paling sering digunakan, yaitu kondom, pil KB, IUD, KB suntik, KB implan atau susuk, vasektomi, dan tubektomi. Program KB terbukti menurunkan angka kelahiran di Indonesia. Data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia SDKI dari BKKBN menyebutkan tren angka kelahiran total atau total fertility rate atau yang disebut dengan TFR di Indonesia nyatanya memang mengalami penurunan. Pada akhir tahun 1991, angka kelahiran total tercatat mencapai 3%. Sementara catatan terbaru melaporkan bahwa angka kelahiran total di Indonesia berhasil turun menjadi 2,38 anak per wanita. Manfaat program keluarga berencana atau KB tidak semata-mata buat untuk memenuhi target pemerintah saja. Jika dilihat dari kacamata medis, program ini sebenarnya memiliki banyak keuntungan, termasuk kesehatan fisik juga mental setiap anggota keluarga. Tak hanya ibu, anak dan suami juga bisa merasakan manfaat atau efek dari program KB secara langsung. Manfaat KB bahkan juga terasa ketika Anda dan pasangan masih menunda dan masih mempersiapkan kehamilan. Kita tadi membahas tentang manfaat dari KB. Kini saya akan membahas tentang tujuan dari KB, yakni mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan angka kematian ibu dan bayi akibat hamil di usia yang terlalu muda atau terlalu tua, atau akibat penyakit sistem reproduksi, menekan jumlah penduduk, serta menyeimbangkan jumlah kebutuhan dengan jumlah penduduk di Indonesia.